Bab 119, diculik. Liburan akhir tahun adalah saat di mana para santri bisa bertemu dengan keluarganya, maka liburan itu sudah dilakukan mulai saat ini hingga seminggu ke depan. Itu berarti Ilham punya banyak waktu untuk mengunjungi kerabat, terlebih tanpa terasa ketiga bayinya sudah berusia lebih dari 40 hari. Ilham khusus membeli triple car seat untuk kenyamanan bayinya. Mas, jadi kita liburan ke rumah Umi aja ya? Iya sayang, lumayan deh 1 minggu. Akhirnya 40 hari udah terlewati, lumayan deh bisa pulang juga nih. Iya dek, sahut Ilham seraya merapikan koper mereka dan gegas menuju ke mobil untuk meletakkan barang-barangnya. Berita kepulangan Siva sampai juga di telinga para kerabat dan sahabat sehingga ada yang merasa rindu, dan ingin sekali melepas rindunya. Apakah masih bisa pikirnya? Namun tak ada kata terlambat untuk mencoba. Ya, Roy sudah bersiap untuk menyambut Siva. Sejak Siva mengabaikannya, Ryan bukannya pergi menjauh malah makin penasaran dengan gadis itu. Makasih buat infonya Ari, nggak salah pura-pura dekat sama klub motor kamu Va, jadi kan aku bisa tahu info terkini tentang kamu, ucap Roy seraya menyunggingkan senyuman. Beralih ke Ilham dan Siva saat ini, mereka sudah sama-sama di mobil, memastikan triplet nyaman. Siva pun gegas menidurkan mereka di car seat, di mana semua peralatan bayi adalah pemberian dari Azlan, karena Azlan sudah menganggap mereka anak. Gimana, udah siap dek? Udah mas. Ya udah kita berangkat ya. Yah, kalau udah berlima kudu naik mobil deh, nggak bisa bawa motor lagi hehe. Ya emang kenapa sayang, cari aman aja. Iya, mas berapa lama liburnya nih? Cuma seminggu sayang, lumayan kan seminggu di rumah orang tua sekalian biar anak-anak kita bisa menemani Mbak Akung sama Mbah Putrinya hehe. Bener itu mas, sehingga mobil Honda Jazz hitam itu melaju menuju ke kediaman Siva saat ini. Mereka memilih menginap di kediaman Siva karena sesuai keinginan Siva saat ini. Waktu seakan cepat berlalu sehingga mereka tiba juga di kediaman Siva saat ini. Mobil Ilham memasuki pekarangan rumah Siva, dan Kiai Lukman serta Umi Hana menyambut anak menantu dan cucu mereka dengan sukacita. Assalamualaikum, Umi, Abi, ucap Siva dan Ilham secara bergantian. Masya Allah, cucuku, udah sebulan aja ini. Iya Mbak Uti, aku udah besar dong. Udah, biar Umi yang urus, kamu sama masmu makan dulu, udah Umi siapin makan. Iya Umi, sahut Ilham sehingga membantu Siva membawa triplet saat ini menuju ke kamar mereka. Tak disangka ranjang Siva sudah ditambah oleh Umi Hana dan Kiai Lukman supaya Ilham bisa tidur dengan nyaman tanpa harus berpisah tidur dengan Siva. Masya Allah, ini kamarku jadi isinya ranjang semua, Umi, kejut Siva. Iya, abisnya katanya kamu sama masmu mau nginep, jadi biar masmu juga bisa ikut tidur di ranjang. Ya udah, alhamdulillah, mohon maaf saya mau numpang mandi Umi. Ilham yang tak pernah betah berkeringat jadi dikit-dikit langsung mandi. Si paling bersih hehe, cibir Siva sehingga Ilham mencebik kesal. Hus, jangan gitu Nduk, sebaiknya nanti kamu mandi juga, masih sakit nggak bekas cesarnya? Udah nggak terlalu sakit Umi, aku juga udah lancar bawa motor, sayangnya motor balapku nggak boleh dibawa. Lah malah bagus, emangnya kamu mau motoran kemana sih? Kalau mau pergi sama masmu aja, jangan melipir sendiri. Aku udah biasa keluar masuk pondok pakai sohul mate sejak seminggu yang lalu, Umi, jadi aku udah terbiasa aja. Ya udah, tak lama Ilham keluar dari toilet dengan berpakaian, sehingga beranjak menuju ke depan saat ini untuk makan malam bersama. Ketika makan malam, tak banyak obrolan yang ada, sehingga usai makan mereka melanjutkan bercengkerama di ruang TV saat ini. Karena Siva adalah anak tunggal, maka rumah akan kembali ramai saat Siva kembali dan sekarang Siva tak lagi sendiri, ada Zea, Zaidan dan Zara yang menyemarakkan rumah dengan tangisan mereka. Mas Zaidan ini embulnya, senang ya ada teman nangis nanti, adeknya dijagain ya mas,
jangan dinakali, pesan Abi Lukmekin saat ia menggendong Zaidan. Zaidan ini beda sendiri ya Mas Ilham, udah laki sendiri, embul juga, ucap Abi Lukman. Iya Umi, pas lahiran kan juga paling besar sendiri ini, udah gitu makin kesini makin kelihatan mukanya. Iya Nduk, oh iya, meskipun kamu udah nggak mondok lagi, karena kamu tinggal di lingkungan pondok, kamu masih kan mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis? Masih Umi, malah rutin tiap abis subuh sih, kadang abis tahajud kan suka ketiduran lagi. Sifa ini pandai Umi, dia itu kalau nggak ngerti ya nanya, aktif sekali kok, tiap ada kelas, dan sekarang meski belajarnya hanya sama saya, masih rajin juga kok, kalau ada yang nggak paham, mau bertanya. Ya, memang harus begitu ya, Nduk, tanya Abi Lukman. Betul, 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 sahut Sifa sehingga muncul gelak tawa di antara obrolan mereka saat ini. Malam pun menyapa hari, sehingga Sifa kembali diajak begadang oleh triplet, kali ini meski hanya bersama Zaidan namun Umi Hana juga membantu sedikit. Ketika Zaidan sudah mulai anteng, barulah Hana kembali tidur malam ini. Akhirnya kesayangan bunda tidur semua. Iya dek. Ya udah kita tidur mas. Aku udah ngantuk banget nih. Iya sayang, sahut Ilham sehingga pemuda itu ikut tidur di pojok kasur dengan mengganjal guling karena Ilham tidur paling pinggir saat ini, sedangkan Sifa di bagian pojok. Namun, malam ini Sifa mendapat pesan singkat dengan nomor baru, ngakunya si Rudi. Namun karena Sifa sudah diliputi rasa kantuk, ia baca sekenanya saja. Katanya di pesan itu, Rudi mengajak ketemuan di sirkuit. Meski ini tak biasa namun ia iakan saja dan gegas tidur malam ini. Keesokan harinya, Sifa minta izin untuk menemui Risa karena pengakuan itu. Risa berniat ingin minta maaf, sehingga Ilham berniat mengantarnya. Namun, Sifa meyakinkan pada pemuda itu jika ia akan baik-baik saja dan segera kembali. Mas, aku izin mau ketemu temanku, ya. Siapa? Biar Mas antar, lagian kamu ketemunya jangan lama-lama, kasihan triplet, dek. Udah Mas antarkan, aja, biar Umi jagain dulu cucu-cucu Umi. Ya udah, deh, nanti kalau Risa datang Mas balik aja dulu, aku mau key time sama dia. Iya, boleh kok, Mas kasih, tapi nanti kalau udah selesai segera hubungi Mas biar Mas jemput ya. Iya Mas. Setelah pamitan dengan Umi dan Abinya rupanya mereka janjian di restoran Faiz, siapa lagi kalau bukan mantan Sifa. Sehingga Ilham sedikit murung saat ini. Duduk Fa, aku udah pesanin minuman buat kamu. Tanpa menaruh curiga, maka Sifa mengiyakan saja keinginan Risa. Sehingga meminum setengahnya. Aku mau minta maaf sama kamu, karena kejadian yang dulu. Nggak apa-apa, Sifa sudah berasa kunang-kunang dan pusing, sehingga Risa yang maafnya modus itu, menyunggingkan senyuman dan melihat reaksi Sifa. Kamu kenapa Fa? Kepala aku pusing, Riz, bisa minta tolong antar aku keluar? Loh, nggak ke toilet aja, aku mau pulang. Udah minta jemput Mas Ilham? Oke, aku antar ya. Melihat Sifa gontai membuat Faiz yang awalnya ingin melihat kondisi Sifa merasa malu. Sifa kenapa ya? Namun pemuda itu melihat minuman Sifa saat ini. Membereskan sendiri dan menyimpan minuman itu. Tak lama terlihat, Sifa masuk ke sebuah mobil. Gimana berhasil? Berhasil, Roy. Dia udah pingsan. Oh baby, kangen banget aku sama dia. Abis ini nggak akan aku lepaskan kamu lagi, Fa. Mau diapain Roy? Jangan banyak tanya. Aku harus cepat sebelum dia sadar. Sekarang ikat tangan sama tutup matanya. Ngapain diikat segala? Sifa ini jago berantem. Kalau sampai dia nggak diikat, nanti lepas gimana? Dia abis lahiran tahu. Mau kamu apain dia? Udah sebulan juga, mau melepas rindu aja. Nggak ngangka aku semudah ini menjebak kamu Fa. Tenang aja Fa, kamu pasti bahagia sama aku, ucap Roy sumringah. Ya udah, ucap Risa sehingga Roy membawa Sifa ke kediamannya untuk melepas rindu dan hal itu dilihat oleh Faiz yang memperhatikannya sejak tadi.
Sehingga Faiz masuk lagi ke kediamannya.